Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal melanjutkan game pilihan ganda yang season 2 karena sudah ada yang komentar pada video sebelumnya dan kita langsung aja lihat komentarnya. Oke, di sini dia itu 11 hari yang lalu, berarti sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran di sini dia minta apa ya? Menambahkan sebuah input field ya. Lebih tepatnya input field untuk melakukan insert name, nama ataupun name ya. Jadi sebelum in game player harus memasukkan nama. Nah, setelah itu dan ini sebenarnya agak membingungkan ya. Dan saat pemasukan nama muncul teks atau gambar selamat datang player. Mungkin setelah kita input, kita oke, baru nanti keluar tulisan teks atau gambar, oke? Jadi kemudian nama player ditampilkan di pojok kiri ataupun kanan saat in game. Dan saat selesai muncul di panel hasil nama dan hasil skor. Oke. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah name ya, name player yang memainkannya. Oke, langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun Sosial Plus. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Jadi kita bakal langsung saja bikin main menu terlebih dahulu. Oke. Kita ke arah scene, kita bikin dulu create scene ya, scene main menu. Gabung aja nggak apa lah. Main menu ya, kita bikin baru. Karena kita harus bikin sebelum di in game. Kita buka, masih kosongan, kita bakal catat-catat dulu untuk tampilan basicnya. Kita bakal menggunakan button saja, oke. Kita set canvas terlebih dahulu, screen size, karena ini landscape, berarti X-nya yang panjang, 1024, 768. Oke, cukup seperti ini. Oke, setelah itu kita rename saja buttonnya, button play. Kita bakal bikin tampilan sederhana terlebih dahulu. Teksnya sekarang kita kasih nama play ya. Play saja, kalau cukup ya monggo 30, nggak cukup 50 aja ya, karena untuk basicnya default buttonnya 200, ini 80. Oke, good play, cukup seperti ini. Play gede banget ya, nggak apa. Dan play kalau kegedean ya kita kecilin ya, 150 mungkin juga tidak masalah. 80 udah cukup ya segini ya. Oke. Setelah itu kita bikin UI, kita bisa menggunakan yang namanya panel ataupun image ya, bebas. Tapi kalau panel kita perlu mengganti sprite-nya biar lebih rapi. Kita bakal menggunakan image. Ini kita jadikan panel input name. Oke, setelah itu kita ubah dulu anchor presetnya Alt Shift yang stretch ya secara keseluruhan. Oke, setelah itu kita ubah warnanya biar tidak terlalu silau. Aku ubah ke abu-abu saja seperti biasa. Oke, abu-abu. Setelah itu kita tambahkan teks dan lain-lainnya. UI, legacy, teks. Di sini teks kita taruh tengah-tengah, warna putih. Oke, good. Setelah itu kita besarin. 250 juga bisa mungkin. 30 ya. Oke, 30 kita isi. Apa ya? Masukkan nama aja ya. Oke, masukkan nama. Karena ini nggak kelihatan berarti kurang besar untuk bagian white-nya. Aku gedein 400 juga tidak masalah. Masukkan nama. Setelah itu kita perlu yang namanya UI input field ya, legacy berarti input field. Oke. Kita naikkan saja yang teks sudah ya. Input fieldnya biarin di situ ataupun kita besarkan. Oke, sekarang kita besarin dulu untuk input fieldnya. 400 juga tidak masalah ataupun 300, nanti sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Maksimalnya berapa? 80 terlalu besar, 50 ya. Andai kata ingin dirubah, enter text-nya ada di tengah-tengah, tinggal ke arah placeholder. Ini tengah-tengah. Oke, kalau kurang gede silahkan digedekan. 30, oke, cukup. Teks nanti ini adalah hasil yang telah diisi. Kita ubah 30 dengan warna hitam pekat. Oke, setelah itu kita perlu inputnya dari tengah, berarti kita ubah tengah. Oke, di bagian teks ya. Untuk yang teks ini adalah input yang bakal ditampilkan. Oke, ini tidak ada kan, di bagian tengah juga tidak masalah. Iya, benar-benar. Jadi nanti inputnya garis apanya ya? Kursor teks dia bakal ada di tengah. Tuh di tengah. Oke, setelah dari sini
kita kembali ke arah input field, kita bakal bikin karakter limit. Biasanya emang ada karakter limit ataupun limitnya dari nama yang dimasukkan. Ada kata umumnya biasanya 8 ataupun terserah kalian ya. Mungkin bisa 10 biar tidak terlalu panjang nanti waktu diinput. Jadi ada batasannya. Contoh. Kok aku ngisi dari sana? Harus di play ya untuk contoh kita play. Namaku 10 lebih ya. Alpha Devana. Iya. Cukup. Berarti mungkin bisa nanti Alpha atau kalau tidak kalian sediakan yang mungkin umumnya itu berapa untuk nama panjangnya. Untuk nama panjang ataupun nama nickname bebas. Mungkin bisa 15. Kalian bisa nanti menyesuaikan dengan size dari input fieldnya ya. Jadi andai kata input fieldnya segede ini, dia bisa hanya 15. Biar teksnya nggak kepotong, oke? Oke, jadi nanti kalian tentukan sendiri ya karakter limitnya berapa, bebas. Jadi sesuaikan sendiri biar tidak terlalu panjang dan melebihi dari input field yang kita sediakan, oke? Kelihatannya cukup seperti itu untuk bagian input field. Sekarang kita perlu button untuk lanjut ataupun save ya, legacy. Button kita bisa letakkan di bawah sini. Oke, minus 50 mungkin. Nice. Buttonnya size-nya segini juga tidak masalah. Text, oke. Save, simpan. Simpan. 30 tidak cukup, berarti ya di segitu juga tidak masalah. Simpan, oke, cukup ya. Masukkan nama. Enter, simpan. Oke, good. Nanti button yang untuk simpan bisa kita bikin mati terlebih dahulu. Bagian intractable-nya. Nanti setelah dia masukkan sebuah sepotong huruf bakal aktif, oke? Bakal aktif intractable-nya. Jadi kita bakal bikin seperti itu, oke? Setelah itu kita langsung saja berarti ya. Setelah itu kita bakal langsung kita bikin button close. UI legacy button, siapa tahu nggak lanjut kan? Kita juga perlu button close. Ini aku bikin ya, button close, rename dulu. Aku taruh atas bawahnya teks, ini button save, aku ganti namanya. Oke. Button close, kita tempelkan di Alt Shift ya, pojok kanan atas. Setelah itu kita resize 50 kali 50, ke kiri 10, ke bawah 10. Kita ubah teksnya menggunakan X besar saja. Kita gedein 50 ataupun 30. Bold, warna hitam pekat. Oke, good ya. Bagian close-nya sudah ada. Jadi waktu nanti dipencet button play, panel input name bakal keluar. Setelah itu, setelah kita klik simpan, nanti bakal muncul panel baru yang menampilkan selamat datang player. Oke, setelah itu baru pindah ke in-game ya. Kita tambah lagi dulu panel. Kita duplicate aja, Ctrl D. Yang panel input name kita tutup. Berarti ini tidak usah pakai button close. Oke, button close tidak usah. Button save tidak usah. Ini tidak usah. Kita pakai nama saja, kita taruh tengah. Oke, masukkan nama. Aku ubah dulu height-nya. 80, ini 600. Karena nanti panjang ya. Selamat datang. Selamat bermain ya. Selamat bermain. Titik-titik. Ini namanya nanti ya, oke? Di dalam script. Jadi ini bakal kita tampilkan sebentar saja. Oke, setelah kita tampilkan ini, baru otomatis dia bakal pindah scene ataupun load scene in game ya. Kita tutup. Ini kita kan nih. Panel. Welcome. Aku tidak bakal pakai animasi ya, nggak usah pakai animasi. Jadi kita pakai set aktif saja. Terus kita invoke, kita tunggu mau berapa lama dia aktif. Setelah itu baru kita pindah scene. Oke, sekarang kita bakal bikin script ya. Script, tidak ada script, kita bikin baru. C# main menu. Oke, jangan lupa super kita. Langsung saja ya. Kita buka ya, aku udah buka, tinggal kita lanjutkan. Ini audio effect kita silang juga tidak masalah karena itu yang ada di in-game. Oke. Berarti kita bakal bikin untuk buka tutup dulu panelnya. Public team object, yaitu adalah panel input name. Input field itu kalau nggak salah 2D ya. Nanti kita tes dulu sih. Lupa aku public input field. Input field 2D nggak sih?
UI, ya benar UI, maksudnya UI. Berarti kita perlu namespace UI. Kalau kalian sudah update ya, biasanya otomatis dibenerin kok. Input field tuh dia otomatis nambah. Mantap kan? Enak. Berarti public input field. Yang ini adalah input field name. Oke. Jadi ini membuka tutup, ini untuk info fieldnya. Karena kita bakal akses itu. Setelah itu adalah public button. Kalian bisa menggunakan button ataupun game object, bebas. Kita gunakan button saja. Button save name. Oke, kita bikin dulu public function untuk buka tutup. Public void button play ya berarti ya. Button play, kita kasih nama sesuai yang kita gunakan di mana. Karena ini fungsi ini bakal kita gunakan di button play dan button close ya lebih tepatnya. Jadi kita bakal cek terlebih dahulu if dari panel input name dot active in hierarchy sama dengan false. Jika dia tidak aktif berarti kita perlu aktifkan panel input name dot set active sama dengan true. Oke, kita ubah value-nya turn on your panel. Setelah itu else, jika dia sedang aktif, kita pencet apa? Kita pencet lagi ataupun memanggil function ini, dia bakal mematikannya. Oke, set active sama dengan false. Oke. Turn off panel ataupun ini else-nya adalah untuk fungsi dari close. Oke. Cukup seperti ini. Kita coba terlebih dahulu, kita kembali ke Unity. Kita tambahkan create empty script. Kita reset posisinya biar rapi. Aku lihat dulu ini record dan mukanya masih tidak nge-freeze. Oke, aman ya berarti script. Kita drag script main menu kita. Setelah itu sudah ada panel input. Setelah itu adalah input field-nya. Kita buka dari sini input field-nya. Setelah itu ada button save. Oke. Good, sudah ada ini semua. Setelah itu kita coba dulu buka tutupnya ya. Kita play. Oh my god, itu button play belum ada on click-nya. Kita harus taruh di button play ya. Sorry. On click kita plus, kita drag script kita. Kita pilih function-nya dari main menu button play. Sama di button close, kita klik, on click-nya kita plus, kita drag script kita. On click-nya menggunakan fungsi dari button play. Oke. Sekarang kita coba play. Play, dia buka, masukkan nama hub. Nanti ini bakal aktif kalau sudah ada minimal satu huruf. Baru kita close hub. Oke, bisa. Buka tutup sudah bisa ya. Nanti ini kita bakal benerin. Kalau close kita balikan ke kosong. Oke. Kita balikan ke kosong dulu. Waktu di close kita tinggal kembalikan kosong itu cukup mudah. Panel input ya. Input field name dot text. Kita bakal bikin kosong sama dengan langsung saja string kosongan seperti ini. Reset text. Oke. Good. Setelah itu kita bakal bikin function untuk mengaktifkan button ya. Public void cek tulisannya gimana lupa aku. Oh gini ya. Cek. Udah lama gak nulis bahasa Inggris. Gini ya. Gini ya, nggak apa-apa. Public void check input field name. Gini. Nah. Oke. If input field name dot text dot length, kita cek dari lengthnya lebih besar daripada 0, kita bakal aktifkan buttonnya. Oke, button save name dot interactable dot langsung saja ke arah true, kita aktifkan. Oke. Turn on button. Nah, jika dia di bawah 0 ataupun sama dengan 0, kita akan matikan. Oke. False, turn off. Oke, good. Kita kembali ke Unity. Ya apa, kita script pelan-pelan, yang penting jalan semua. Kita ke arah input field, fungsi on value change ya. Plus, kita drag script kita pilih main menu, cek ya. Cek input field. Aku lupa tulisan cek gitu, po. Ya wis lah, nggak apa-apa. Kita play.
ada satu huruf, nyala. Kita hapus, mati. Nice, mantap. Oke kan, cukup enak kan? Ini kita silang, kita buka lagi, dia udah hapus dan ini juga udah mati. Mantap, nice. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan untuk mengambil ataupun button save name ya. Public void, oke. Button save name. Di sini button save name, kita bakal bikin public string di sini aja. Public static string ya. String kita bakal bikin sebuah variabel yang bisa nyebrang ke scene yang lain ataupun scene in game lebih tepatnya ya. Kita bakal menggunakan public static string. Setelah itu ini adalah string name player. Kita kasih nama string name player, oke? Kenapa kita public? Biar bisa diakses nanti oleh script lain di scene lain seperti itu, oke? Button save name, jadi cuma diklik kita bakal ambil dari string name dulu, string name player ya, itu sama dengan dari button save name dot kita ambil dari input field kan. Button save, sorry input field dot name dot text. Nah, kita ambil text-nya. Oke, kita sudah dapat namanya get name player. Oke, sudah diambil. Jadi tidak perlu pakai sistem simpan dan load ya. Cukup seperti ini. Setelah itu kita bakal mengaktifkan panel ya. Oke. Panel dari public game object, panel welcome ya. Panel welcome. Oke, kita pencet aktifkan, setelah itu kita invoke ya. Oke, good. Berarti panel welcome dot set active sama dengan true. Oke, kita aktifkan turn on panel. Setelah itu kita bakal update teks yang ada pada panel welcome dengan nama yang sudah kita sediakan. Oke, jadi panel welcome. Kalau mau dikasih spasi juga boleh biar aman. Ataupun header ya, bebas. Space. Jadi dia nggak nempel. Public text ya. Text welcome player. Oke, text welcome player. Welcome itu tulisannya gini nggak sih? Welcome apa welcome? Lupa gue, nggak apa. Text welcome, setelah itu kita bakal update ya. Text welcome player dot text. Oke, sama dengan dari kita perlu string terlebih dahulu di awal. Selamat datang ya tadi ya. Selamat bermain ya. Selamat bermain. Tentu saja kita perlu spasi. String ya? Iya ya, benar-benar. String. Gini nggak sih? Oh gini coy. Lupa aku cara penggunaan string. Oh gini doang ya, benar-benar. String plus ini kita udah ada include spasinya. Selamat bermain spasi. Tinggal kita akses namanya. Plus ini kita ambil dari input field name dot text. Karena sudah text, tinggal kita plus text saja, tidak masalah. Setelah itu titik koma, spasinya sudah ada di sini, jadi sudah aman ya. Oke, good. Ctrl S. Setelah itu kita pencet sudah. Sekarang kita perlu melakukan invoke. Kita bikin void baru. Void. Void. Continue load game. Nice. Keren sekali namanya. Continue load game. Kalau load game berarti kita perlu namespace scene management. Kenapa kita perlu ini? Biar kita bisa akses komponen-komponen ataupun beberapa script yang memerlukan fungsi pada library ini, oke? Jadi kita bakal langsung load ya. Berarti kita langsung load ya. Load scene. Scene manager dot load scene. Load scene di sini ada berbagai cara.
Di sini kalian bisa lihat dia menggunakan string. String adalah dari scene name ya. Jadi scene name yang kita bikin itu kita bisa langsung masukkan di sini. Ada kata in game, kita bisa seperti ini. Ataupun kita lebih mudahnya menggunakan index. Jadi kita menggunakan index ataupun nomor index dari scene yang kita masukkan pada build setting. Jadi aku bakal masukkan in game nanti pada index di urutan 1. Jadi seperti itu ya. Menggunakan index scene. Oke, good. Ini masuk ke in game, load. Ini load in game. Oke, kita bakal cukup invoke saja di sini, invoke. Kita taruh di sini ya. Biar tidak perlu di otak-atik di dalam script public float waktu tunggu delay load. Nah, delay load in game, delay load ya, delay load aja ya, delay load invoke. Invoke isinya adalah string method. Jadi string methodnya adalah namanya continue load game, continue load game. Kita jadikan string. Setelah kita ambil, kita jadikan string. Udah string dengan petik 2 di depan belakang, koma. Di situ ada float time. Float time kita isi dengan delay load. Oke, nanti kita isi. Terserah kalian maunya berapa lama. Oke, cukup seperti ini ya kelihatannya. Oke, kita kembali ke Unity. Kita coba set ke arah script. Kita isi. Delay load mungkin karena ini float ya, bisa koma ya. Bisa 1,5. Float, nggak perlu float ya berarti ya, ini doang. Setelah itu di sini ada text welcome, panel welcome, kita buka teksnya, kita drag, dan panel welcome-nya kita drag juga. Oke, sudah masuk semua, tidak ada yang miss. Kita sekarang ke arah file, build setting. Di sini ada scene in game, masih di urutan 0. Kita ke arah folder scene kita, main menu kita drag, hub sudah masuk. Main menu ada di urutan 1, kita putar, ataupun kita drag ke atas. Main menu biar ada di indeks ke 0. Setelah itu in game ada di indeks 1. Oke. Kita silang. Support kita. Kita play. Kita coba ya input nama, nanti dia bakal pindah ke in game. Wawa, contoh simpan. Button simpannya belum ada. Oh my god. Button save. On click plus kita drag dari script. Hub no function kita pilih. Button save name. Oke, good. Play lagi, sorry. Selalu kelupaan. Play. Kok mau nulis save dulu? Wawa. Simpan. Selamat bermain Wawa. Tuh, namanya W-nya besar dan dia sudah masuk ke in game. Tinggal kita tampilkan namanya ada di dalam in game. Sekarang kita ke arah in game. Oke. Ya kan, kita tampilkan kan? Ya, kita tampilkan di pojok kanan ataupun kiri, bebas ya. Di sini aku bakal mencari sisi yang kosong ada di pojok kiri atas. Kita ke arah canvas, kita klik kanan, UI, legacy, text. Oke. Text text name player. Oke, aku pindah ke atas, hub. Biar di atas panel, biar dia nanti nggak nongol di atasnya panel. Oke, setelah itu kita tempelkan anchor presetnya Alt Shift di pojok kiri atas hub. Kalian recess bebas. Di sini bisa kalian gunakan base fit ya. Jika kalian khawatir dengan total banyaknya, bukan total banyaknya ya, panjangnya nama player. Oke, kalian bisa centang base fit. Tapi jika kalian ingin aman, kalau sudah pasti 10 panjang ya. Kira-kira contoh Alpha Devana, mungkin kita bikin contoh dulu tengah-tengah Alpha Devana, aku gedein lagi 80. Jangan 80, 50. Ini 30 mungkin. Nggak bisa ya, Alpha Devana masih ketutupan ya, nggak cukup ya. Kalau size-nya 30 dia nggak cukup. Berarti kita perlu manjangin width atau dengan base fit tuh. Alpha Devana dia bakal melakukan resize dengan size dari teks yang kita sediakan. Tapi jika kalian tidak ingin menggunakan base fit, berarti kalian harus membesarkan width-nya. Andai kata 200, Alpha Devana kelihatan 250. Oke, 250 ya. Aku bikin 250 kali 50. Ikut. Cukup seperti itu. Berarti di bagian teksnya, text name player aku balikan name. Oke.
Setelah itu kita ke arah scriptnya yang ada di control quest. Kita scroll ke atas, kita bakal isi taruh mana ya? Cuma teks satu, coy. Sini aja lah, taruh paling atas lah. Ya, kita taruh paling atas ya. Public, oke, text name player. Karena cuma diakses sekali di start. Oke. Kita taruh bawah sini, tidak masalah. Text name player dot text. Kita akses ataupun kita ambil dari main menu ya. Kita akses scriptnya, variabelnya, variabel yang static string. Kita akses menggunakan nama dari scriptnya, main menu, nama scriptnya dot string name player tuh. Oke, titik koma, get name player. Cukup seperti ini. Kita kembali ke Unity, kita coba terlebih dahulu. Apakah kita telah mendapatkan namanya? Kalau kita play dari in-game di variabel yang ada di main menu itu kosongan. Yang ini string name player itu kosongan. Berarti kita perlu tes dari main menu. Kita loncatin dulu tesnya. Kita bakal lanjut ke arah panel in-game. Kita buka. Kita bakal menampilkan nama. Kita tambahkan teks saja ya berarti ya. Oke. Oke, Ctrl D saja untuk score. Aku pindahkan ke atas. Name player. Title aku naikin mungkin 200. Ini name player, skornya itu ya. Ini di sini. Aku bikin beda UI ya, biar lebih rapi aja ataupun lebih enak. Ini name. Coba sih, alpha cukup nggak? Contoh nama aku sendiri ya. Kalau nggak cukup ya nanti kalian sesuaikan sendiri size-nya ataupun kalian bisa menggunakan best fit sama, oke? Alpha Devana cukup. Berarti kita ganti name saja ini, name. Ini skornya. Kita lihat apakah rapi, belum. Title kita turunkan. Hub 170. Oke, good. Nice. Seperti ini ya. Main menu ini belum bisa pindah. Oh, udah ada fungsinya. Bentar. Control quest, scene manager belum ada ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita bakal bikin fungsinya berjalan, scene management. Kita cari fungsi buttonnya. Button main menu nih. Script load main menu di sini ya. Scriptnya berarti adalah scene manager dot load scene. Kita bakal juga menggunakan index dari scene. Berarti adalah main menu adalah di 0, oke? Index scene. Oke, cukup seperti ini. Oke, cukup seperti itu. Kita bakal langsung ke arah main menu. Kita tes dari main menu ya, oke? Play. Oke, play, masukkan nama Wawa. Simpan. Selamat bermain Wawa. Ada yang kosong, belum aku drag di scene in game, sorry. Scene in game kita ke arah script kita. Script control soal di bagian atas adalah text name player. Dia masih kosong, lupa aku, sorry ya. Ini sudah keisi ya, sudah tidak ada yang kosong. Kita kembali ke arah main menu. Kita play. Oke. Alpha Devana. Oke. Simpan. Selamat bermain Alpha Devana. Mantap. B. Langsung soal B. Alpha Devana, soal B. Kita jawab terserah kita. Jawaban benar. Soal A. Soal A. Oke, masih ada namanya. Kita jawab benar ataupun salah bebas. Benar. Udah ditampilkan 10. Game selesai, name. Oh ya, aku lupa implementasi scriptnya ya. Alah lama. Lupa implementasi scriptnya ya. Panel. Kita cari terlebih dahulu urutannya. Maksudnya biar kita taruh situ panel end game. Kita taruh di sini. Public text name, text core name player. Nah, aku bikin seperti ini namanya, nggak apa-apa ya. Setelah itu waktu panel aktif kita cari aja Ctrl V, next. Ini ya true ya, loss waktu habis. Ada dua macam kondisi kalah. Ini juga sudah dipanggil ya, teks total skor akhir. Berarti kita harus set true. Ini juga true ya. Ini juga teks skor akhir. Berarti tentu saja di sini text name player, text name player dot text itu sama dengan dari kita panggil dari main menu lagi. Main menu dot
string name player. Oke. Setelah itu yang atas tadi ya. Kita kembali lagi. Yang ini sama karena ini yang menggunakan waktu. Oke, jangan lupa kondisinya emang banyak kita. Text name player dot text sama dengan dari main menu dot string name player. Oke, semua sudah terisi. Sekarang kita coba. Kita harus coba dari main menu. Tunggu compile sebentar, baru kita play. Oke. Setelah itu kita simpan. Selamat bermain Alpha Devana. Soal A. Langsung masuk ke in-game. Langsung soal A. Alpha Devana sudah kelihatan. Kita jawab terserah. Jawaban salah. Soal B. Soal B. Alpha Devana. Skorku masih 0. Jawaban salah tentu saja. Jawabannya 0. Ini kenapa masih name? Karena iya ya. Aku pakai apa tadi? Aku pakai text name player, bro. Salah. Salah. Di sini kita pakai score. Text score name player. Nah, makanya ini juga ya Allah, sorry ya, nggak fokus. Text score name player. Oke. Setelah itu kita juga jangan lupa melakukan drag pada in-game ke arah script control di bagian score. Tuh, skornya masih kosong ya, none. Kita ke arah canvas, panel in-game, name player kita drag, non text sudah masuk, nice. Kita Ctrl S, kita kembali ke main menu. Sorry, padahal udah selesai seharusnya tadi. Kurang fokus sedikit ya, maaf. Kita play Alpha Devana, simpan, selamat bermain Alpha Devana. Soal D. Alpha Devana, soal D. Jawaban salah, Soal Alpha B. Devana. Jawaban benar, skorku 5 dan namanya adalah Alpha Devana. Game selesai, Alpha Devana skornya 5. Mantap. Oke, good. Di sini saat kita kembali ke main menu, nah, itu sebenarnya ada dua kondisi. Nah, itu aku juga bingung. Kondisi mana yang harus aku turuti? Kondisi kalau kita play lagi, kita input name lagi, ataupun kondisi tidak perlu input name lagi. Nah, kita input name lagi aja ya, biarin seperti ini ya. Oke, ya udah kalau gitu berarti kondisinya sudah selesai semua, sudah aman. Kalau kita enter nama lain bisa langsung, dan di dalam in-game ini sudah berubah tuh. Soal Langsung B. berubah juga. Oke, mantap. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk support. Oke.